Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Mas Ludi. Kode sahamnya Adaro, nama perusahaannya yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini ADRO. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Adaro Energi Indonesia Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga sahamnya cenderung naik ya. Kenaikan tertinggi dimulai dari bulan September, di mana harga saham tertingginya menyentuh ke harga Rp3.460 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp1.100 per lembar. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan perdagangan terakhir hari ini yaitu tanggal 21 April 2022. Nah, di periode ini apa yang dilakukan oleh investor asing? Karena investor asing yang menguasai supply atau yang menguasai barang dari perusahaan Adaro ini atau yang memegang kendali penuh terhadap perusahaan Adaro Energi Indonesia Tbk ini. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya ya. Kita klik kolom Browsum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya ADRO. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 0103 atau Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Adaro Energi Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya, dalam hal ini investor asing, itu melakukan aksi big distribusi, di mana investor asing itu melakukan net sell cukup besar di perusahaan ini selama sebulan terakhir ya. Jadi, karena investor asing distribusi dalam jumlah besar, sebaiknya kita waspada di perusahaan ini. Nah, ketika distribusinya terus berlanjut, maka sebaiknya kita profit taking. Tapi asing juga itu strateginya unik. Biasanya mereka keluar masuk seperti itu. Jadi kita perhatikan setiap harinya untuk melihat lebih detail aksi mereka seperti itu. Karena asing habis keluar masuk lagi seperti itu. Jadi dalam sebulan terakhir kesimpulannya itu big distribusi. Nah, kalau misalkan hari ini investor asingnya distribusi, sebaiknya kita mulai bersiap-siap kalau misalkan Anda sudah membeli di harga bawah seperti itu. Namun ketika di perdagangan esok hari investor asing itu malahan akumulasi, nah itu juga bisa dijadikan opportunity untuk mencari peluang atau mencari cuan dalam waktu singkat seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, untuk rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik, selanjutnya kita bahas data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Adaro Energi Indonesia Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya sebesar 50,1%. Nah, jadi untuk memahami perusahaan ini sebaiknya kita fokus kepada investor asingnya. Karena sebagian besar saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk ini dikuasai oleh investor asing, seperti itu. Jadi, kalau kita mau perhatikan pergerakannya, kita harus perhatikan investor asingnya. Kita ikut asingnya, kalau asingnya beli, kita beli, kalau asingnya distribusi, kita ikut distribusi, seperti itu. Nah, kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 13,7%. Jadi, investor retail itu memiliki porsi yang cukup besar di perusahaan ini karena telah melebihi 10%, seperti itu. Jadi, kesimpulannya, kalau asing masuk, kita ikut masuk. Karena di sini asing distribusi, sebaiknya kita pertimbangkan lagi untuk hold dulu, seperti itu. Tapi tetap kita harus memperhatikan aksi asingnya ya. Kalau asingnya beli, sekali lagi kita ikut beli. Kalau asingnya jualan, kita ikut jualan. Simpelnya seperti itu. Kalau retail-retail banyak keluar, nah itu bisa dijadikan opportunity karena yang menadah barangnya pasti investor asing, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Ludi, Mas Ludi ya. Nah, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.